Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asyiku, kali ini kita akan membahas ringkasan materi fisika kelas 11 semester 2, materi gelombang bagian yang pertama. Oke, langsung aja kita bahas karakteristik gelombang. Masih ingat gelombang itu apa? Ya, tepat sekali. Gelombang adalah getaran yang merambat. Sebenarnya yang merambat apanya? Ya, sebenarnya yang merambat adalah energinya. Pada pembahasan kali ini akan kita bahas jenis-jenis gelombang. Jenis gelombang kita bagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan arah getarannya. Yang kedua berdasarkan amplitudonya. Dan yang ketiga berdasarkan mediumnya. Berdasarkan arah getaran, gelombang dibagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan yang kedua gelombang longitudinal. Berdasarkan amplitudo juga dibagi menjadi 2. Yang pertama gelombang berjalan dan yang kedua gelombang berdiri atau lebih kita kenal dengan gelombang stasioner. Dan yang terakhir berdasarkan mediumnya juga dibagi menjadi 2. Yang pertama gelombang mekanis dan yang kedua gelombang elektromagnetis. Pada pembahasan kali ini kita fokuskan pembahasan berdasarkan arah getarannya. Oke, langsung aja kita kupas jenis gelombang berdasarkan arah getarannya. Yang pertama, gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Ya, tepat sekali. Gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Ada yang sudah tahu contoh dari gelombang transversal? Ya, tepat sekali. Gelombang tali yang diusik. Coba kita tampilkan dulu. Kalau ada tali, kita usik secara vertikal ke atas maupun ke bawah. Ternyata arah rambatnya justru ke kanan. Ini menandakan bahwa arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Ya, tepat sekali. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah atau sejajar dengan arah rambatnya. Ada yang sudah tahu contoh gelombang longitudinal? Ya, tepat sekali. Gelombang pada pegas maupun gelombang bunyi. Kalau kita gambarkan gelombang pada pegas ini, jika kita gerakkan mendatar, ternyata arah geraknya juga horizontal. Artinya antara arah getaran dan arah rambatnya searah atau sejajar. Sekarang kita bahas besaran-besaran yang wajib diketahui pada gelombang transversal. Pada gelombang transversal, kita harus tahu yang namanya bukit dan lembah. Di atas bukit tentunya ada puncak gelombang. Apa itu puncak gelombang? Puncak gelombang yaitu titik tertinggi pada gelombang. Pada gambar ini, puncak gelombang ditunjukkan oleh titik B dan titik F. Berikutnya kita wajib tahu yang disebut dengan dasar gelombang. Apa itu dasar gelombang? Dasar gelombang adalah titik terendah pada gelombang. Dari gambar ini dasar gelombang yang mana? Itu titik D. Selanjutnya besaran yang wajib diketahui apa? Ya, amplitudo gelombang. Amplitudo itu apa? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari gelombang tersebut. Kalau dari gambar, amplitudo adalah posisi dari tengah ini sampai puncak ataupun dari tengah sampai dasar. Inilah yang dimaksud dengan amplitudo gelombang. Selanjutnya yang wajib diketahui adalah panjang gelombang atau sering dilambangkan dengan lambda. Apa itu panjang gelombang? Ya, panjang gelombang atau lambda adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan. Atau dengan kata lain, jarak antara dua lembah yang berdekatan.
Jadi panjang gelombang adalah jarak puncak ke puncak ataupun dari dasar ke dasar. Atau dengan pengertian lain, panjang satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Pada gambar ini, panjang satu gelombang yang mana? Ya, tepat sekali antara titik A sampai titik E. Bisa juga dari B sampai F. Atau kalau kita mulai dari C, tentunya supaya satu gelombang penuh, harus ada satu lembah dan ada satu bukit. Sehingga bisa kita contohkan juga dari C sampai G. Selain panjang gelombang, yang wajib diketahui adalah periode yang dilambangkan dengan huruf T besar. Apa itu periode? Ya, periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Bisa kita misalkan waktu dari titik A sampai titik E, atau boleh waktu dari titik B sampai titik F. Kalau dirumuskan, periode atau T besar nilainya sama dengan T atau waktu dibagi jumlah gelombangnya atau yang kita tuliskan N. Misalkan waktu dari A sampai E adalah 2 detik, maka periodenya waktunya 2 dan gelombangnya 1. Kalau kita bagi 2 dibagi 1 berarti tetap 2. Atau kita misalkan waktu dari A sampai C adalah 1 detik, maka periodenya tetap 2. Loh kok 2? Karena waktunya 1, namun banyaknya gelombang hanya setengah. Atau kita ganti, waktu dari A sampai G adalah 3 detik, periodenya berapa? Ya, enggak usah bingung, masih sama yaitu 2. Loh kok sama? Ya, karena waktunya 3, namun jumlah gelombangnya 1,5. Sehingga kalau 3 dibagi 1,5, ketemunya tetap 2. Lanjut ke pengertian frekuensi yang sering kita tuliskan dengan huruf F. Apa itu frekuensi? Ya, frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk setiap detik. Kalau dirumuskan, F sama dengan N dibagi T. Jadi frekuensi adalah jumlah gelombangnya setiap 1 detik. Kita misalkan A sampai E 2 detik. Berapa frekuensinya? Tinggal kita masukkan jumlah gelombangnya 1 dan waktunya 2. 1 dibagi 2, ya setengah. Artinya kalau satu gelombang tadi 2 detik, maka kalau 1 detik hanya setengah gelombang. Jadi setiap 1 detik hanya terbentuk setengah gelombang. Dari perumusan periode dan frekuensi, ternyata ada hubungannya. Hubungannya apa ini? Ya, baik-baik saja ya. Ya, kalau T adalah T kecil per N, sedangkan F adalah N per T kecil. Dari sini jelas frekuensi ternyata berbanding terbalik dengan periodenya. Atau kalau kita rumuskan, F sama dengan 1/T. Kalau kita sudah bisa menemukan panjang gelombang, periode atau frekuensinya, maka kita bisa menemukan kecepatan rambat gelombang atau yang sering kita tuliskan dengan V. Ada yang sudah tahu perumusan cepat rambat gelombang? Ya, tepat sekali. V sama dengan lambda per periode. Dalam perumusan mekanika, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jika jaraknya adalah 1 gelombang penuh, waktunya juga waktu 1 gelombang. Waktu 1 gelombang tadi adalah periode, maka jaraknya kita tuliskan lambda dan waktunya kita tuliskan periode. Dan ingat, seperti sama dengan frekuensi, maka rumus ini pun bisa kita tulis V sama dengan F kali lambda. Oke, supaya lebih jelas, kita bahas contoh soal berikut ini. Suatu puncak gelombang air diamati menempuh jarak 80 cm dalam waktu 5 sekon. Jika jarak antara puncak ke puncak yang berdekatan 2 cm,
maka frekuensi gelombang adalah titik. Oke, langsung aja kita selesaikan. Gelombang air tadi menempuh jarak 80 dalam waktu 5 sekon. Dari perumusan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, maka kecepatan langsung bisa kita tentukan, nilainya sama dengan jaraknya 80 dan waktunya 5. 80 bagi 5 berapa? Ya, tidak usah panik, ini sudah kita tulis 16 meter per sekon. Jangan bangga dulu, belum selesai, ini baru kita hitung kecepatan rambat gelombang tersebut. Untuk mencari frekuensi gimana? Karena V sama dengan F kali lambda, maka kalau F bisa kita rumuskan sama dengan V dibagi lambdanya. Karena kecepatannya sudah kita hitung dan jarak antara puncak ke puncak alias lambdanya juga sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan F nilainya sama dengan V-nya 16 dan lambdanya 2. 16 bagi 2 masih ingat? Ya, tepat sekali. 8 Hz. Oke, ternyata sederhana, tetap semangat belajar, dan ingat jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi dan contoh soal yang lainnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.